Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelatihan digital marketing yang bertajuk rahasia mendatangkan 100 lebih calon pembeli setiap hari. Pelatihan ini terselenggara sekali lagi atas kerjasama dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan Lasko Kabupaten Sragen. Teman-teman bisa subscribe kedua channel ini agar supaya ketika ada info-info penting yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen atau dari PLK Sragen atau dari Lasko, teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Oke, kita lanjut ke materinya. Tanpa terasa kita sudah sampai hari yang keempat. Di materi yang keempat ini kita akan bercerita tentang bagaimana trik mencari ide posting tanpa pusing. Jadi terkadang gitu kita bingung mau posting tentang apa, itu bingung. Padahal gitu ketika kita pengen eksis di dunia medsos, dalam hal ini Facebook, kita juga harus konsisten istiqomah dalam hal posting. Tentu saja sekali lagi posting hal yang positif dan related dengan target market atau buyer persona yang telah kita tentukan di hari yang pertama. Oke, bagaimana caranya gitu? Jadi sebagaimana yang kita ketahui, konten di Facebook itu lebih banyak teksnya, lebih banyak tulisannya, berbeda dengan IG yang lebih banyak visual yang menarik gitu, atau beda juga dengan yang di TikTok di mana lebih banyak video pendek, video-video potret gitu. Kalau di Facebook itu lebih banyak teksnya, maka gitu di konten di Facebook itu lebih mudah untuk dibuat gitu. Lebih mudah untuk dikerjakan gitu. Oke. Macam postingan di Facebook itu banyak gitu. Antara lain misalnya ada doa, ada quote, ada nasihat, ada daily in my life, ada jokes, ada curhat juga. Tapi pastikan teman-teman selalu posting hal yang positif dan menarik, beda dengan postingan-postingan yang lain gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau dari mana kita dapat ide kontennya gitu. Terus bagaimana supaya agar postingan kita itu selalu positif dan kita tidak pernah kehabisan ide gitu. Oke, akan saya bagikan 4 tips ya, 4 sumber ide agar supaya kita tidak pernah kehabisan ide ketika mau posting di Facebook. Yang pertama, dari postingan IG yang sesuai niche yang telah kita tentukan itu. Sesuai dengan niche atau topik yang itu disukai oleh target market atau buyer persona yang telah kita tentukan di hari yang pertama. Contoh misalnya ini ya. Contoh misalnya di IG gitu. IG itu kita cari misalnya topik kita yang kita suka itu tentang parenting, tips parenting ya, tips parenting misalnya dia dari akun ini ya. Ini kita bisa lihat postingan apa yang kira-kira bisa kita upload ulang di video kita di Facebook kita. Tentu saja hal yang positif dan bisa kita posting di Facebook kita dan kita tidak tiru plek gitu, tapi kita modifikasi, kita ATM ya. Ini misalnya, ajaklah anak istrimu keluar. Nah, ajaklah anak istrimu keluar.
kita bisa dari ide ini bisa masuk ke ChatGPT misalnya gini ya. Misalnya ini tips, tolong buatkan tips agar suami mau mengajak anak dan istri keluar atau jalan-jalan. Tulis dengan bahasa santai, selipi dengan humor. Misalnya. Ini contoh aja misalnya. Sebenarnya ChatGPT akan membuatkan ini kisah ini ya. Berikut beberapa tips supaya suami lebih sering ngajak istri dan anak-anak jalan dengan gaya bahasa santai dan sedikit bumbu humor. Kasih kode yang jelas, manfaatkan anak sebagai diplomat kecil, buat aktivitas jalan-jalan terlihat seru, berikan pujian ekstra. Tips ini bisa kita jadikan postingan di Facebook. Itu pertama itu cari ide di Instagram, terus kemudian modifikasi di ChatGPT. Itu cara yang pertama gitu. Cara yang pertama ini pun teman-teman dijamin tidak akan kehabisan yang namanya ide konten. Cara yang kedua dengan hanya ChatGPT ya, dengan mudah gitu kita ChatGPT tolong buatkan misalnya tolong buatkan ide tolong buatkan ide konten yang lucu terkait misalnya terkait dengan keseharian emak emak. ChatGPT akan membuatkan ide kontennya. Nah, kalau ini bentuknya video, kita pause dulu untuk diposting di Facebook. Jadi lebih ke cerita saja. Nah, ini ide posting yang terkait dengan emak-emak gitu. Itu yang kedua dari ChatGPT. Yang ketiga dari website Quora gitu. Jadi tuliskan aja. Jadi masuk ke website Quora, tuliskan aja id.quora.com. Nah, nanti masuk ke sini itu misalkan kita cari topik tentang parenting ya. Parenting ya. Nah, ini misalnya nih kita pilih ya, apa tips parenting yang jarang diketahui orang tua gitu misalnya. Ya. Tips parenting yang jarang diketahui orang tua gitu. Ini contohnya suatu malam saya dikejutkan oleh sebuah video presentasi anak berusia 7 tahun yang sangat mengunggah pandangan pola pengasuhan. Judulnya Permainan Ciluba. Dapat mengubah dunia gitu. Ini kita bisa jadikan sebagai sebuah postingan di Facebook. Ini juga menyertakan YouTube-nya bisa kita lihat gitu. Nah, dari situ kita bisa menggali kemudian menjadikan sebagai sebuah postingan. Kita juga bisa merenovasi atau menulis ulang konten ini misalnya dengan menulis tips parenting yang jarang diketahui
salah satunya permainan permainan Ciluba. Bisakah kau jelaskan? Nah, ini misalnya, ya, uh, tips ide konten, menemukan ide konten yang ketiga gitu dari Quora, kemudian kita olah di ChatGPT bisa gitu, atau kita langsung ini kita lihat misalnya ini ada YouTube-nya, kita lihat dia tuh bercerita tentang apa dan sebagainya itu, atau bisa kita ini kita bisa kalau membolehkan tulisan ini bisa kita re-upload ulang di konten di postingan Facebook kita gitu, kalau mengizinkan gitu. Kita lihat dia membolehkan enggak gitu, atau kita bisa minta izin terlebih dahulu gitu. Kalau kita misalnya males untuk menulisnya gitu. Oke, gitu ide yang ketiga. Ide yang keempat adalah dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Misalnya gitu, ketika kita berada di jalan itu, misalnya kita melihat ini ya, ibu-ibu muda terus bawa bronjong berjualan keliling gitu, kita bisa membuat ide konten dari sini. Contoh misalnya gitu, kita minta chat GPT untuk membuatkan konten gitu. Kadang ketika saya melihat ibu-ibu muda keliling jualan memakai bronjong, perasaan saya campur aduk misalnya. Di satu sisi ia terlihat kuat, tapi di sisi lain timbul pertanyaan, suaminya kemana ya gitu. Ya nih, tolong buatkan tulisan terkait ini untuk diposting di Facebook. Misalnya seperti ini ya. Gunakan bahasa santai gitu. Ya, seperti ini misalnya. Nah ini ChatGPT sudah membuatkan kontennya. Kita juga bisa minta tolong untuk mereka membuatkan image pendukungnya. Tolong buatkan image pendukungnya. Misalnya seperti ini ya. Nah nih, oleh ChatGPT sudah membuatkan ide kontennya ya. Tulisannya udah ada, gambarnya sudah ada. Gitu. Jadi tinggal upload di Facebook. Itu dia cara gitu agar supaya kita tidak kehabisan ide konten. Ada 4 sumber ide konten yang saya jelaskan di video kali ini gitu. Yang pertama dari postingan IG yang Suelinis, kemudian ada ChatGPT,
kemudian ada website Quora, dan kemudian yang keempat adalah kehidupan sehari-hari gitu. Oke, eh, bagaimana agar supaya konsisten gitu? Terkadang ini yang sulit, konsisten atau istiqomah. Maka triksnya itu adalah, yaitu yang bisa saya tawarkan di sini adalah nabung konten di grup WA sendiri. Ini adalah langkah mudah menurut saya untuk yang punya keterbatasan, misalnya tidak punya laptop atau males Google Drive dan sebagainya, yaitu nabung konten di grup WA sendiri gitu. Oke, bagaimana caranya gitu? Oke, kita contohkan bagaimana cara membuat grup baru. Ini saya contohkan di web WhatsApp gitu, WhatsApp yang ada di laptop. Teman-teman insya Allah juga bisa mudah caranya menggunakan dengan menggunakan HP gitu. Klik titik tiga ini, terus kemudian grup baru gitu, cari nama atau nomor gitu yang bisa kita tambahkan. Cukup satu aja. Namanya bisa ya, kita misal kita namakan, kita cukup satu nomor, bisa nomor istri, bisa nomor suami gitu, atau kita kalau punya dua nomor, ya nomor kita sendiri nggak apa-apa gitu. Kita contoh misalnya nomor saya sendiri saya tambahkan di anggota grup ini. Nah, terus kemudian klik lanjut gitu. Nah, ya, grup sudah ada gitu. Nah, di sini kita tinggal posting ya, yang menjadi yang tujuannya untuk menabung konten gitu. Misalnya ini ya, kita tinggal masukkan semuanya gitu. Kita tinggal masukkan ini kita tinggal copy paste aja di sini, di chat, di copy paste di grup ini ya. Nah, kita juga bisa nambahkan gambarnya gitu, tambahkan gambarnya. Jadi uh, ketika kita waktunya pengen mengupload, tinggal kita mengambil gambarnya dari sini gitu. Oke. Jadi tempat ini, grup ini yang isinya hanya diri kita sendiri ini, ya, gunanya untuk menabung konten gitu. Dan nanti anggotanya itu bisa kita keluarkan gitu. Anggotanya yang satu, jadi anggotanya bisa kita keluarkan gitu. Nah, misalnya anggotanya Anda ini, kita bisa yang nomornya kita nanti bisa kita keluarkan gitu. Jadi yang tinggal hanya diri kita sendiri gitu. Nah ini ya. Jadi tidak muncul di postingan yang di nomor yang lain gitu. Itu caranya membuat dan menabung konten di grup WA yang isinya kita sendiri. Oke, cara nyari sumber ide konten sudah saya sampaikan, terus kemudian cara menabung konten sudah saya sampaikan, maka berikutnya adalah tugasnya gitu. Teman-teman silahkan membuat grup WA yang isinya teman-teman sendiri, terus kemudian nabung konten di grup WA itu sebanyak-banyaknya, sebanyak yang teman-teman mau, yang sebanyak teman-teman mampu gitu. Pastikan itu hal yang positif, pastikan itu hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi curhatan yang tidak ada manfaatnya, ya, keluhan yang tidak ada masalah, itu bukan postingan yang untuk ditabung di sini gitu. Karena terkadang kalau kita tidak menabungnya, kita nanti akan kesulitan manakala
kita diminta untuk konsisten. Terkadang juga gitu, suatu saat kita punya ide konten tapi lupa kemarin saya ide konten apa ya gitu. Padahal itu melihatnya di jalan dan hanya sekilas gitu. Agar supaya nggak mengalami hal seperti itu, bahwa kita bisa menggunakan solusi ini, nabung konten di grup WA kita sendiri sebanyak yang teman-teman mampu, kemudian screenshot kan gitu tugas itu screenshotkan itu, teman-teman bisa screenshot dengan cara panjang, terus kemudian kirimkan ke link pengumpulan tugas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di hari yang keempat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.